Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Teknik, dimanapun Anda berada, selamat pagi semuanya. Semoga selalu sehat dan dalam kelimpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, kali ini ya ada sebuah alat ukur mikrometer outside ya yang akan kita bahas kali ini. Saya akan menjelaskan dulu bagian-bagian dari alat ukur ini ya. Yang pertama di sini ada anvil ya. Di sini ada anvil. Yang ini spindle ya. Yang ini lock. Dan ini ada skala sleeve ya, atau skala utama. Dan ini timbel. Ini ratchet. Dan ini adalah framenya. Alat ukur ini memiliki ketelitian 0,01 mm. Alat ukur ini lebih baik daripada vernier caliper atau jangka sorong, karena jangka sorong memiliki ketelitian 0,02 dan 0,05 seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, di sini ada rank ya. Rank di sini maksudnya apa? Ada rank 25 sampai 50 mm ya. Artinya adalah alat ukur ini tidak dapat mengukur benda di bawah 25 mm dan tidak dapat mengukur benda di atas 50 mm. Artinya, alat ukur ini hanya mampu untuk membaca nilai dari 25 sampai 50 mm saja. Selebihnya tidak bisa. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus membersihkan dulu alat ukur ini dengan menggunakan tisu ya. Nih. Semuanya kita harus pastikan kondisinya bersih untuk memastikan pengukuran ini akurat ya. Selanjutnya adalah proses kalibrasi. Kalibrasi itu apa? Kalibrasi adalah proses penyesuaian terhadap nilai suatu alat ukur yang menunjukkan nilai di titik awal ya, dan nilai titik awalnya sudah ditentukan. Cara mengkalibrasinya seperti apa? Yang pertama, kalian bisa meletakkan ya alat bantu ini di antara anvil dan spindle ya. Dimasukin, terusnya ratchet diputar 2 sampai 3 kali klik. Kemudian locknya ya dikencangkan sampai benar-benar terkunci, dan tentunya setelah itu kita lihat ya apakah nilai dari alat ukur ini antara garis di skala utama dan skala timbel ini sudah sejajar apa belum. Kalau dilihat skala utamanya dan angka 0 pada skala timbel ini tidak sejajar, berarti kita harus sejajarkan terlebih dahulu dengan menggunakan alat khusus ini ya. Caranya seperti ini ya, masukkan ke lubang ini alatnya, kemudian kita putar ke atas pelan-pelan sampai garisnya sudah lurus di angka 0 ya. Ini sudah sejajar ya, dan kita lepas dulu locknya, dan kemudian kita siap pakai ya. Sekarang kita akan mencoba mengukur benda ya. Nah, yang pertama, karena ini ranknya 25 sampai 50 mm, berarti kita tidak bisa mengukur benda tipis. Contohnya seperti ini ya.
apabila kita simulasikan ya, kita putar ya, ini sudah mentok. Nah, antara timbel dan ujung dari skala utama ini sudah mentok, tetapi antara anvil dan spindle ini belum sampai mencengkram dari benda ini. Kita coba yang tebal lagi ya, mungkin nah ini ya, dari sini. Karena alatnya besar pun, nah ini nggak akan bisa masuk karena batas maksimumnya adalah 50 mm. Kita maksimalkan ke 50 mm. Ya, ini batasnya sudah habis ya. Setelah garis di angka 50, tidak ada garis lagi di antara 50 ini maupun di skala tambahannya. Artinya batas maksimumnya yaitu 50. Sedangkan benda ini kalau ukur panjang ya, ini tidak cukup dengan rengnya. Berarti kita tidak bisa menggunakan di atas 50 mm. Sekarang bisa kita gunakan benda ini tetapi mengukur diameter luar. Nah, sekarang kita coba saja ya, kita mengukur benda ini, atau sebutannya ini pipa penghubung ya, penghubung antara pipa, atau keni sebutannya, atau juga bisa disebutnya T ya. Ini kita coba ukur berapa sih diameter luar dari benda ini. Nah, pastikan ada di posisi tertinggi dari benda ini, yaitu tengah-tengahnya ya, tengah-tengah ini. Kemudian karena ini plastik, kita hanya menempel saja ya, menempel, terus kita putar ratchetnya 2-3 kali, kemudian kita lock ya, kemudian kita cabut ya pelan-pelan. Nah, ini kita cabut dan selanjutnya kita baca. Cara membacanya seperti apa? Karena nilai minimumnya adalah 25, berarti tidak mungkin kalau nilai ukuran tadi di bawah 25 ya. Sekarang kita baca dulu skala utamanya ya. Skala utama yang sudah dilalui timbel, kita lihat di sini ada 25. Setelah itu ada garis ke 26, 27, 28, 29. Nah, di bawahnya ada skala tambahan ya. Skala tambahannya ini ya belum melewati angka ke 29 ya. Berarti yang kita baca adalah 29,12. Tidak perlu ditambahkan 0,5 lagi ya, seperti itu karena belum muncul skala tambahan yang ada di bawah ini. Kalau seandainya muncul seperti apa? Kalau muncul seperti ini, kita putar ya, ini dan tadi ke 12 ya. Nah, ini 12. Nah, kalau seperti ini dibacanya 29,62 ya, 0, karena penjumlahannya adalah skala utamanya 29, skala tambahannya sudah muncul setelah skala utama, kemudian kita baca skala timbelnya yaitu 0,12. Jadi cara membacanya, skala utama yaitu 29 ditambah
skala tambahan, karena dia sudah muncul jadi ditambah ya 0,5, jadi 29,5 ditambah 0,12. Ini angkanya 0,12 karena nilai satu garis ini nilainya 0,01. Kalau 12 seperti ini, angka 10, 11, 12 yang lurus dengan ini ya. Jadi 12 garis dikali 0,01 yaitu 0,12. Tinggal dijumlahkan 29 ditambah 0,5 ditambah 0,12 yaitu menjadi 29,62. Seperti itu cara membacanya. Oke teman-teman, kemudian saya akan mencontohkan lagi ya. Ada mungkin ini ya, batu. Nah sekarang kita akan mengukur batu. Coba ini kita ukur berapa sih lebarnya. Kemudian kita coba cara mengukur batu. Seperti ini kita tempelkan, kemudian kita putar ratchetnya 2-3 kali ya, kemudian kita lock, kita copot batunya ya. Selanjutnya kita baca. Nah teman-teman bisa baca skala utamanya itu sudah muncul di garis ke 29. Skala tambahannya belum muncul setelah skala utama, jadi kita tidak perlu menambahkan skala tambahan, langsung saja skala utama dan skala timbel ya. Skala utamanya 29 ya. Ya, skala timbelnya 47 karena belum nyampe ke 48, jadi kita ambilnya yang 47. Jadi nilainya adalah 29,47. Seperti itu teman-teman ya cara membacanya. Mudah-mudahan dalam membaca alat ukur ini teman-teman bisa mengerti semua, dan saya meminta ada soal di akhir sesi ini, silahkan dijawab di kolom komentar berapa jawabannya. Saya yakin semuanya bisa dan semuanya pintar-pintar ya. Silahkan di komen jawabannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.